Oke, sekarang saya akan mendemokan bagaimana Odoo bisa membantu perusahaan untuk melakukan pengecekan stok secara otomatis, kemudian akan melakukan pembelian gitu ya, permintaan pembelian atau permintaan produksi secara otomatis juga. Jadi contohnya misalnya ketika kita memiliki bisnis proses, jadi kalau kita lihat secara bisnis proses, maka misalnya kita punya department inventory, di mana department inventory ini dia akan mengecek ya, apakah raw materialnya available atau tidak. Jadi dalam kasus perusahaannya adalah MTS, maka saya inventory biasanya akan mengecek, baik department inventory akan mengecek apakah ada raw material yang cukup atau tidak. Jadi kalau seandainya tidak cukup, jadi not available di sini, maka inventory akan membuat yang namanya what we call with the RFQ. Jadi RFQ-nya akan terbuat sehingga nantinya si orang purchasing dia akan melihat bahwa ada RFQ yang terbuat. Jadi di sini ada bisa view RFQ. Kemudian RFQ ini nantinya akan dibuat menjadi purchase order, untuk diteruskan ke vendor, gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya raw materialnya ternyata available, maka kemudian akan mengecek, inventory akan cek lagi apakah finished goods-nya available. Jadi dalam kasusnya ini adalah kalau tadi raw materialnya make to stock, demikian juga kalau finished goods-nya adalah make to stock ya. Jadi dalam kasus keripik singkong, maka singkongnya harus make to stock ya, karena singkong raw materialnya, singkongnya harus selalu available, dan juga keripik singkongnya harus selalu available karena keripik singkongnya adalah MTS. Nah, jadi kalau finished goods-nya tidak available, maka inventory akan membuat yang namanya plan order. Atau kalau di Odoo kita sebutnya juga sebagai manufacturing order, tapi statusnya masih draft. Sehingga nantinya si orang sini ya, di department manufacturing, di department manufacturing dia akan melihat bahwa ada permintaan untuk membuat manufacturing gitu ya, untuk membuat keripik singkong. Maka nantinya manufacturing order ini akan dikonfirm. Confirm manufacturing order. Jadi finish keripik singkongnya akan dibuat. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini orang purchasing itu ketika dia beli barang, beli barang ke vendor, PO-nya ini dia bukannya yang beli langsung gitu ya. Dia nggak bisa seenaknya, department purchasing ini nggak bisa seenaknya beli langsung gitu. Tapi ada dasarnya, kenapa sih harus beli?
Karena ada permintaan dari si inventory. Karena si inventory lah yang tahu kondisi raw material apakah raw materialnya available atau tidak. Oke. Demikian juga dengan department manufacturing, di mana department manufacturing ini tidak bisa seenaknya membuat finished goods gitu ya, membuat keripik singkongnya tanpa ada permintaan dari bagian inventory, karena sebetulnya yang tahu kondisi stoknya available atau tidak adalah si orang inventory. Artinya sebetulnya pembelian dan proses production, purchasing and production will be depend on the inventory. Oke, dia akan sangat tergantung dengan inventory. Sehingga proses pengecekan apakah stoknya masih available atau tidak, ini tidak bisa lalai. Oke, karena kalau ini lalai, maka orang purchasing nggak akan beli, orang manufacturing juga tidak akan memproduksi. Sehingga kita perlu mendefinisikan pengecekan stok secara otomatis, atau kalau di Odoo kita sebut sebagai reordering rules. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi kalau di Odoo, kita akan masuk di bagian inventory. Di inventory akan ada master data yang kita sebut sebagai reordering rules. Oke, jadi master data reordering rules ini, kita coba create ya. Nah, reordering rules ini akan mendefinisikan jadi berapa sih stok raw material yang harus minimum stok yang harus kita miliki gitu ya, sehingga nanti ketika, jadi misalnya gini, langsung kita buat ya. Jadi misalnya untuk singkong atau untuk bumbu deh, untuk bumbu misalnya, bumbu ini minimum quantity, artinya minimum di gudang itu harus ada 100 pieces, atau 100 unit misalnya. Dan maksimum quantity untuk bumbu yang ada di gudang itu adalah misalnya 1000. Kemudian quantity multiple, jadi dia pembeliannya itu kelipatannya berapa sih? Boleh nggak belinya per kelipatan 1, atau kelipatannya belinya harus kelipatan 10 gitu ya. Jadi quantity multiple ini akan tergantung dari biasanya perjanjian dengan vendor juga gitu ya. Jadi kita bisa definisikan misalnya untuk bumbu ini minimum stoknya 100. Jadi kalau stok kita sama atau di bawah 100, maka sistem harus membuat RFQ secara otomatis. Karena kalau nggak otomatis nanti si bagian inventory-nya bisa jadi kelupaan gitu ya. Jadi reordering rules ini digunakan supaya tadi create RFQ-nya bisa berjalan otomatis. Termasuk juga yang plan order-nya bisa berjalan secara otomatis. Jadi kita bisa pilih untuk bumbu ini lead time-nya berapa hari sih? Misalnya kalau days to purchase berarti berapa hari kita akan memesan gitu ya, sampai dipesan. Jadi kalau kita masukkan days to purchase, maka berapa hari sih setelah reordering ini dijalankan, maka RFQ-nya akan terbuat, PO-nya akan terbuat. Atau kalau kita pilih yang get the products, maka berapa hari yang kita butuhkan supaya produknya ini bisa sampai ke warehouse kita. Jadi kalau get the products artinya berapa hari yang dibutuhkan untuk mendapatkan tertutup ya. Jadi lead time ini kalau yang get the products, maka berapa hari yang akan kita butuhkan sampai produk itu
sampai produk itu sampai. Kalau yang days to purchase, maka berapa hari yang akan kita butuhkan sampai ini RFQ-nya ini bisa disampaikan ke vendor. Oke, misalnya saya pilih yang days to purchase ya untuk Hyundai, maka saya save. Kemudian saya bisa pilih lagi, jadi untuk produknya keripik singkongnya. Oke, jadi untuk keripik singkongnya saya definisikan misalnya di gudang itu minimal harus ada 200 pieces misalnya gitu ya. Kemudian maksimumnya adalah 10.000. Oke. Kemudian lead time-nya, jadi kalau karena kita akan manufacture ya, jadi kita pilihnya lead time-nya yang get the products, kita misalnya bikin 2 hari gitu ya. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian kita bisa run the scheduler. Oke, run schedulersnya bisa dilakukan dengan operation ini, atau kita bisa klik run scheduler. Sebelum run, maka saya akan tunjukkan dulu. Kalau kita lihat ke bagian purchase, oke, saya sudah pernah membuat RFQ. Di mana RFQ-nya ini yang ini ya, yang satu ya, di mana RFQ-nya ini sebenarnya untuk memesan yang singkong. Oke. Jadi RFQ-nya sudah pernah ada satu ya, tapi untuk pesan yang singkong. Kemudian kalau kita lihat di manufacturing, belum ada ya. Belum ada permintaan apapun, jadi manufacturing-nya masih kosong. Sekarang apa yang terjadi kalau di inventory kita lakukan run scheduler? Oke, mari kita coba. Ketika kita klik run scheduler, oke, maka kalau kita cek sekarang di purchase sudah muncul RFQ yang nomor 2 ya, di mana RFQ ini akan memesan bumbu secara otomatis. Oke, pesannya kemana? Pesannya ke Maucok. Kenapa bisa sistem tahu pesannya ke Maucok? Karena tadi di master data bumbu, oke, di produk kita sudah mendefinisikan di bagian purchase bahwa bumbu ini akan dibeli ke Maucok, oke, dengan minimal kuantitinya 100 dan unit of measure-nya dengan price-nya adalah 1000. Maka kalau kita lihat di RFQ, oke, kalau kita lihat RFQ-nya belinya ke Maucok dengan unit price-nya 1000. Oke. Kemudian kalau ditanya tahu dari mana bahwa ini dibuat secara otomatis, bukan kita buat manual, maka kita lihat di sini source dokumennya adalah OP005, di mana OP005 ini adalah tadi ya, kalau kita lihat OP005 itu adalah kode dari reordering rules untuk si bumbu. Oke, ini ya OP005. Jadi benar bahwa RFQ ini memang dibuat secara otomatis. Kemudian kenapa kuantitinya 1000? Karena saat ini, oke, bagaimana cara mengeceknya? Maka kita akan lihat lagi di bumbu, di produk bumbu kita lihat ya, on hand-nya masih 0. Oke, secara inventory kita belum punya quantity untuk si bumbu. Maka on hand-nya 0, di mana minimumnya tadi kita sudah define, sorry ya, tertutup ya. Oke, jadi di sini ya didefinisikan bahwa zero on hand-nya masih 0. Oke, kemudian tapi di reordering rules kita sudah definisikan bahwa minimumnya adalah minimumnya adalah 100 pieces, which is
sekarang stok kita zero, maka RFQ-nya akan terbuat otomatis ya, karena stok kita di bawah minimum. Kemudian maksimumnya adalah 1000. Nah, karena sekarang stok kita juga masih zero, maka tadi di PO dia akan memesan sebanyak 1000. Oke, jadi quantity ini diambilnya dari tadi ya, perhitungan antara minimum dan maksimumnya. Oke, kemudian jadi ini RFQ-nya sudah terbuat secara otomatis ya. Kemudian mari kita lihat kalau di manufacturing, oke, apa yang terjadi? Oke, ternyata di manufacturing juga sudah ada perintah untuk melakukan produksi keripik singkong. Kenapa? Oke, tahu dari mana? Lihat di sini, source-nya juga adalah OP006 ya. Jadi kalau kita lihat, OP006 itu adalah reordering rules untuk keripik singkong. Oke. Nah, kalau kita lihat manufacturing untuk ada perintah untuk membuat keripik singkong. Oke, dimintanya adalah membuat sebanyak 10.000. Kenapa membuatnya 10.000? Karena tadi di keripik singkong kita definisikan minimumnya adalah 200. Sedangkan sekarang di keripik singkong, oke, on hand-nya 0 ya. Padahal tadi kita bilang minimum stoknya harus ada 200. Nah, maksimumnya sebanyak 10.000. Karena sekarang on hand-nya 0, maka perintah untuk membuatnya, quantity producing-nya sebanyak 10.000. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat, oke, jadi untuk membuat 10.000 keripik singkong dibutuhkan 10.000 kilo singkong dan 1000 unit bumbu. Nah, kemudian orang manufacturing dia bisa melakukan check availability. Oke. Oh, ternyata sekarang cuman ada 1700 keripik singkong. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini hanya ada reserve-nya 1700 karena stoknya mungkin cuman ada 1700. Mari kita lihat ya. Ternyata apakah betul singkongnya ada 1700 ya? Oke. Oh, ternyata sekarang betul on hand-nya itu ternyata cuma 1700. Sehingga kalau kita lihat di sini tadi ya, jadi di manufacturing order dia hanya bisa mereserve, booking untuk singkongnya juga hanya 1700 karena stoknya juga ada 1700. Sehingga si orang manufacturing sebetulnya tidak bisa melanjutkan manufacturing order karena secara stok raw materialnya belum terpenuhi. Oke, maka kita harus membeli terlebih dahulu ya, kita harus memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.